wabarakatuh. Perkenalkan saya Fian Dewi dengan NIM 2202116363509. Di sini saya akan review tentang bab integrasi Islam, iman dan ihsan. Pernah suatu ketika Rasulullah itu melakukan obrolan dengan beberapa sahabatnya, kemudian datanglah seseorang itu bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian berpuasa pada saat Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi tentang apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan orang itu bertanya lagi, apa itu ihsan, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Dan orang tersebut pergi, bahwa orang tersebut adalah Nabi Jibril yang bertanya kepada Rasulullah. Dalam melawat iman itu ada berbagai hal yang bisa dilakukan, seperti misalkan lingkungan imani, seperti dekat dengan orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, kemudian membaca Al-Quran beserta maknanya, melakukan puasa, melaksanakan sholat malam, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang terakhir yaitu berzikir yang lama. Dalam iman, Islam, ihsan pasti ada implementasinya, yaitu dengan ibadah. Ibadah di sini itu menurut para ulama yaitu melatihkan bahwa ibadah itu meliputi segala kegiatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perbuatan, perkataan, secara terang-terangan maupun bersembunyi. Menurut Al-Siddiqi pada tahun 1963 22. Dan demikian ibadah itu meliputi tutur, sikap, bahkan urusan busana merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, dan ihsan merupakan suatu kesatuan tidak dapat dipisahkan. Beriman berarti tidak hanya memahami tetapi wajib mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kegiatan sehari-hari, karena iman adalah implementasi dari hati, amalun qalbiyun. Beribadah itu baik madhah murni maupun ghairu madhah umum harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya sebagai ritual, melainkan bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dikerjakan dengan baik sesuai dengan urutan Rasulullah. Di samping mendapatkan pahala, pastinya juga bermanfaat bagi diri sendiri dan sosialnya. Syarat diterimanya suatu ibadah yaitu baik ibadah madhah maupun ghairu madhah harus dilandasi dengan niat yang baik dan benar, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, amal itu tergantung pada niat, hadis riwayat Muslim. Begitu juga dengan kaifiyah ibadah, tata caranya sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Syarat diterimanya ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas berarti bersih atau murni dari berbagai penyakit hati seperti pamer ataupun riya. Semua bentuk ibadah harus dikerjakan dengan tujuan utamanya yaitu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Peran ihsan dalam pembentukan karakter yaitu iman, Islam, dan ihsan merupakan pilar agama Islam. Setiap orang yang melaksanakan perintah Allah sudah pasti pandangannya adalah iman kepada Allah. Sesuai dengan tuntutan Rasulullah dalam hal ini, ihsan ditanamkan sejak dini. Ketika ihsan melekat pada diri suatu seorang, maka dia akan merasakan kehadiran Allah SWT pada setiap waktunya. Semakin tinggi tingkat kualitas ihsan seorang, maka akan semakin santun, ramah kepada sesama, bahkan akan mementingkan sesama pada dirinya sendiri.
Sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.